mendingan pegangin dari sini. Ini repot ya kok. Itu miring ya, Ge? Ya kan? Ya, miring banget ini. Tuh, nanti miring. gua enggak ntar gue edit. Ih. Bisa. Gue edit, gue cocokin bisa. Ya tahu gitu anjir. Ya udah diem dari tadi kok. Kayaknya enggak selesai. Itu ini dari bawah. Iya, Bang. Bukan. Enggak Kalau dari aku ini. mah ke belakang. Enggak, emang dari Ntar gue bisa kok. Terus apa sih? Bisa. Bikinin dulu sedikit sih. Udahlah ah. Ya udah terserah deh. Kapan mulai? 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi menjelaskan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan pada suatu jabatan HRD di suatu perusahaan. Oke, sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan nama saya Abad Rabani. Saya Zawas Nawati. Saya Firda Putri Aulia. Saya Palbi Herdiansyah. Saya Sifa Azara Mahira. Oke, selanjutnya kita akan memulai materi. Oke, kita akan langsung mulai aja materinya. Ya, apa sih itu HRD? Di sini kami akan menjelaskan poin pembahasan materi tentang jabatan HRD. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tugas dan tanggung jawab, yang ketiga ada deskripsi jabatan, yang keempat ada spesifikasi jabatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jabatan dari Human Resource Development atau HRD. Pengertiannya, apa sih Human Resource Development? HRD adalah singkatan dari kepanjangan kata Human Resource Department. Dalam bahasa Indonesia, arti HRD lebih dikenal dengan istilah Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM. Secara umum, pekerjaan HRD adalah mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan karyawan yang ada di perusahaan. Pekerjaan dan tugas mereka sehari-hari melakukan proses rekrutmen, pengembangan, mengelola, memperdayakan, evaluasi, konsultasi, administrasi, hingga sampai PHK atau pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan mengelola, mengembangkan, dan memperdayakan karyawan? 1. Mengelola meliputi seluruh proses terkait dengan karyawan, mulai dari rekrutmen, seleksi, pengkajian, hingga pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, mengembangkan. Berfokus pada peningkatan kualitas dan kemampuan karyawan melalui pelatihan, pengembangan karir, dan program-program pengembangan lainnya. Yang terakhir, yang ketiga ada memperdayakan, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkontribusi secara aktif dalam perusahaan, mengambil keputusan, dan mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab dari HRD. Tugas-tugasnya yang pertama adalah rekrutmen, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan Human Resource Development atau HRD dalam menentukan dan menarik pelamar yang mampu dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan posisi tertentu dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada pelatihan, suatu kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia, baik karyawan baru maupun karyawan lama, agar berkualitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan dalam bekerja, dan terlatih dalam bekerja agar mampu meningkatkan kualitas karyawan pada perusahaan. Yang ketiga ada penggajian, merupakan imbalan atas kontribusi atas kinerja karyawan secara teratur pada perusahaan, bahkan hingga mengurus semua keperluan administrasi terkait karyawan. Yang kedua ada tanggung jawab Human Resource Development atau HRD yang harus diketahui. Yang pertama, mengelola proses rekrutmen karyawan, mulai dari persiapan, seleksi, dan orientasi. Yang kedua, mengelola aspek-aspek terkait karyawan, seperti penggajian dan kompensasi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang keempat, memastikan karyawan memiliki sikap yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan individu dan perusahaan. 5. Menjaga hubungan antar karyawan. 6. Mengevaluasi kinerja karyawan. 7. Menghimpun data administrasi seperti data payroll karyawan, pembayaran karyawan lainnya, dan sistem kontrak kerja. Yang kedelapan ada memastikan kecocokan antara kebutuhan individu dan organisasi. Yang terakhir ada mengelola perubahan dalam organisasi. Selanjutnya, deskripsi jabatan dari Human Resource Development atau HRD. Deskripsi jabatan HRD, Human Resource Development, memiliki beberapa deskripsi, diantaranya
Pertama, sebagai perencanaan SDM, proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Kedua, sebagai perekrutan secara efektif. Proses rekrutmen hingga seleksi harus dilakukan dengan cermat dan teliti untuk menemukan talenta terbaik. Sebelum masuk proses rekrutmen, Human Resource Development atau HRD harus melakukan manpower planning terlebih dahulu. Manpower planning ini diperlukan untuk mempersiapkan pengadaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan terhadap posisi tertentu. Yang ketiga, sebagai pemberian dan kompensasi juga benefit, gaji, dan tunjangan lainnya yang diberikan perusahaan bersangkutan dengan kesejahteraan karyawan. Adanya kejelasan membuat karyawan merasa tenang karena kesejahteraan mereka sudah dipastikan oleh perusahaan. Gunakan aplikasi HR gajian supaya lebih mudah mengelola gaji dan tunjangan lainnya untuk karyawan. Yang keempat, sebagai pelatihan dan pengembangan karyawan. Setiap karyawan yang ada dalam departemen perlu dikelola dengan baik. Salah satunya dengan mengadakan program pengembangan karyawan yang efektif dan tepat sasaran. Tujuannya adalah supaya karyawan mampu menghadapi tantangan yang ada dalam pekerjaannya. Kelima, sebagai kinerja karyawan. Kinerja merupakan hasil kerja yang bermutu dan bermutu yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pentingnya kinerja karyawan tersebut mengarahkan peneliti untuk mengetahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Keenam, sebagai hubungan industrial, proses manajemen yang berhubungan dengan satu atau lebih serikat pekerja dengan maksud untuk berunding dan kemudian mengelola peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan, perundingan kontrak kerja, penanganan keluhan, dan penegakan hukum ketenaga kerjaan negara bagian. Selanjutnya, spesifikasi jabatan dari Human Resource Development atau HRD. Spesifikasi jabatan HRD berikut merupakan spesifikasi yang diperlukan untuk menjadi Human Resource Development atau HRD. 1. Pendidikan. Posisi ini membutuhkan kandidat dengan pendidikan sarjana atau diploma karena mereka dianggap memiliki pengetahuan yang lebih luas untuk menangani pekerjaan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pendidikan SMA atau SMK. Lulusan sarjana dan diploma 3 juga sudah dianggap lebih kritis pemikirannya karena mereka sudah mempelajari manajemen perusahaan, manajemen risiko, dan bisnis. 2. Pengalaman. Biasanya pengalaman yang dibutuhkan minimal 2 tahun di bidang yang sama karena hal itu dapat membantu memahami minat dan keahlian dengan lebih baik. 3. Keterampilan teknis. Juga harus mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi Office. Pasalnya, hal ini memberikan gambaran langsung bagaimana kemampuan dan pengetahuan kandidat dalam mengerjakan tugas yang akan mereka emban. 4. Keterampilan interpersonal. Memiliki kemampuan interpersonal yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, sehingga mudah berkolaborasi dengan tim lain dan berkomunikasi dengan lancar. 5. Keterampilan analisis. Membantu dalam perolehan dan perekrutan bakat dengan mengidentifikasi kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman penting yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. 6. Keterampilan kepemimpinan. Dapat meningkatkan kesadaran diri, kecerdasan emosional, dan keterampilan interpersonal yang berkontribusi pada efektivitas secara keseluruhan. 7. Keterampilan negosiasi. Kamu bisa menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan rekan kerja atau relasi, menyelesaikan konflik dengan lebih efektif, dan meraih
kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk soal karir. Etika kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Pegawai akan merasa nyaman dan nyaman dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal bagi organisasi. 9. Kemampuan komunikasi yang baik. Skill yang harus dimiliki oleh HRD yang paling utama adalah kemampuan komunikasi. HRD profesional harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam bahasa lisan maupun tertulis. 10. Kemampuan menganalisis masalah. Untuk menjadi seseorang HRD, Anda harus memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah dan mencari solusi yang tepat. Selanjutnya 11. Kemampuan manajemen proyek. Cara menjadi HRD yang profesional berikutnya adalah dengan mengembangkan komunikasi manajemen proyek. HRD juga harus memiliki kemampuan manajemen proyek yang baik. 12. Kemampuan beradaptasi. HRD harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan. Perubahan yang terjadi dapat berupa perkembangan teknologi, regulasi baru, atau perubahan kondisi pasar. 13. Kemampuan motivasi dan menginspirasi. HRD harus mampu memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun program pelatihan dan pengembangan karir yang menarik dan memberikan nilai tambahan bagi karyawan. Selanjutnya ada kesimpulan. Mengapa HRD penting? Karena HRD memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Karyawan yang terlatih termotivasi dan puas akan menjadi aset berharga bagi perusahaan. Selain itu, HRD juga dapat membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berkait dengan sumber daya manusia, seperti perusahaan teknologi, demografi, dan tuntunan pasar yang semakin tinggi. Maka dari itu, dengan mengolah, mengembangkan, dan memberdayakan sumber daya manusia, perubahan dapat mencapai kinerja yang optimal dan meraih kesuksesan jangka panjang. Terima kasih. Kami cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Ikan hiu, hirup oksigen. See you again!